ya jamaahnya mau maju jadi bupati, mau maju jadi DPR, oh ini bukan urusan masjid, seakan-akan tidak ada urusannya memilih pemimpin itu dengan masjid. Akhirnya tidak ada orang masjid yang jadi pemimpin. Ya, masjid-masjid tidak menjelaskan pemimpin yang harus dipilih seperti apa. Akibatnya kita ini selalu salah memilih pemimpin. Maka kita nggak punya pemimpin, yang ada dealer bukan leader. Jadi negeri yang kaya raya ini dinikmati oleh orang-orang asing dan para pemimpin yang menjadi agen-agen kepentingan asing. Rakyatnya sendiri banyak yang hidup susah. Ini korupsi luar biasa merajalela. Nah, saya kira tidak ada jalan lain kecuali mengikuti sunnah Rasulullah, mengembalikan masjid itu sebagai pusat kehidupan kita. Berjamaah di dalam kehidupan. Ada jamaah masjid, ada imam masjid. Siapa yang punya kesulitan, mari kita selesaikan bersama. Kita mampu dengan tolong-menolong, dengan ta'awun. Ya. Maka hidupnya masjid adalah sumber kemakmuran rakyat. Jadi kalau kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 37, ketika Ibrahim diperintahkan meninggalkan kampung halamannya di Hebron, Palestina, pindah ke Bakkah. Beliau sampai ke Bakkah terkejut, di situ air saja tidak ada. Tanaman tidak ada yang hidup, cuma di situ ada reruntuhan Ka'bah. Maka Ibrahim langsung berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuq ahlahu minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan kami di lembah yang tidak ada air dan tidak ada tumbuhan ini, tetapi dekat dengan rumah-Mu yang suci. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang menegakkan sholat. Jadikanlah hati manusia, kemudian ingin datang kemari, ke tempat anak cucuku ini tinggal. Berikanlah rezeki kepada mereka dari bermacam-macam sumber, agar mereka bisa bersyukur. Jadi, kalau mau membangun sebuah masyarakat, sebuah wilayah yang sumber rezekinya datang dari semua sektor, itu dimulai dari aqimis shalah, menegakkan sholat. Tempat yang di situ sholat jamaahnya itu makmur, masjidnya penuh dengan jamaah 5 waktu, waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Tempat itu akan memancarkan ketenangan sehingga hati manusia ingin mendatangi. Ya, Bakkah itu sekarang kita sebut Makkah. Tidak usah dipromosikan wisata, orang malah dibatasi sekarang datang ya. Kuota haji itu 1 per mil satu negara hanya 1.000 orang satu ya. Umroh dibatasi 1 hari
satu negara hanya 17 flight. Jadi orang Indonesia yang umroh itu dibatasi dengan apa? Jumlah penerbangan yang boleh landing di Madinah maupun di Jeddah itu hanya 17 flight satu hari satu negara. Kalau kita pakai Boeing 747 atau MD-11, Airbus itu kapasitas 450 penumpang, maka ya umroh satu hari 450 kali 17. Dibatasi. Maka rezekinya datang. Orang buka usaha apa saja di sana, hotelnya, pasarnya, nggak pernah sepi. Makkah itu, ya, meskipun tanahnya gersang, tapi apa-apa ada. Makanya tidak ada orang Mekah yang jadi tenaga kerja ke negara lain. Jadi TKW nggak ada. Kita ini tanahnya subur, tapi tidak memancarkan aroma ketenangan, ketentraman, karena masjid-masjidnya sepi. Ya, nah maka kalau kita ingin membangun masyarakat, yang pertama dilakukan menggerakkan masyarakat untuk berjamaah di masjid. Ya, dulu tahun 99 Masjid Jogokaryan itu kalau subuh paling 20 orang, 25, 30 orang gitu. Nah, kita buat gerakan sholat subuh berjamaah, penuh jamaah. Ketika masjid jamaahnya penuh, dari mulut ke mulut orang datang. Masjid Jogokaryan sholat subuhnya kayak Jumatan. Tiap hari sekarang orang dari mana saja datang. Ya, itu sudah rumusnya. Was'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Dengan datangnya orang, tumbuhlah usaha menyiapkan oleh-oleh, menyiapkan sarapan, menyiapkan kamar untuk disewa. Ini contoh saja, Peci Jogokaryan ini sekarang 30 kepala keluarga jadi pengrajin nih, pekerja hidup dari sana. Ya. Sekarang masjid membina 160 UMKM. Dulu zakat mal di Masjid Jogokaryan itu tahun 2003 itu baru 19 muzaki. Zakat malnya hanya 5 juta. Sekarang zakat mal yang dihimpun oleh masjid 1 tahun, sekarang yang membayar zakat mencapai 659 muzaki, sebagian besar dulu mustahik, dan zakat malnya mencapai 3,2 miliar. Dulu infak masjid itu setahun cuma 43 juta 200.000. Sekarang akumulasi infak, zakat, sedekah itu bisa mencapai 12 miliar 1 tahun. Masyarakatnya bisa meningkat. Melalui apa? Sholat berjamaah di masjid kuncinya itu. Nah, saya melihat di Tuban ini, semua masjid bagus bangunannya. Tidak ada masjid yang jelek. Cuman saya tadi lewat, masih sepi subuhnya. Ya, tadi saya melewati banyak masjid besar-besar semua, sama Pak Agus bilang, nggak ada ya masjid kecil yang jelek ya, masjidnya bagus semua. Tapi sudah menjelang subuh, masih pada gelap, ya, dan masih sepi. Nggak tahu salat subuhnya sepi atau tidak. Insya Allah, kalau kita ini mencintai umat, mencintai rakyat, mencintai negeri, marilah kita makmurkan dengan memulai menghidupkan masjid dengan gerakan sholat berjamaah. Insya Allah. Makanya para pendiri negara kita itu meletakkan dasar negara kita ini, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika mengantarkan gagasan ini, Mr. Indrekten Supomo, dia mengatakan kewajiban dari pemerintah negara kita adalah menganjurkan
agar rakyat Indonesia melaksanakan syariat agama dengan sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu di kemudian hari kita akan bentuk Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama di Indonesia ini sudah digagas oleh para pendiri negara. Tugasnya apa? Menganjur-anjurkan rakyat Indonesia melaksanakan syariat agama dengan sesempurna-sempurnanya. Sayangnya sekarang di Kementerian Agama itu ada Direktorat Zakat, Infak, Wakaf, Haji, tapi malah belum ada Direktorat Sholat. Ya, urusan haji diurus karena uangnya banyak. Zakat diurus, uangnya banyak. Wakaf diurus, banyak. Sholat ini dianggap nggak ada uangnya, tidak diurus. Padahal tujuan didirikannya Kementerian Agama itu agar rakyat ini melaksanakan syariat agama dengan sempurna. Itu baca itu notulasi rapat para pendiri negara dalam Dogorejo Jumbejo Saka itu. Jadi mestinya Kementerian Agama itu menggerakkan masyarakat untuk beribadah. Intinya itu. Nah, di luar pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah, ya, terutama ini ya, pengikut Nabi Muhammad itu ya menggerakkan sholat seperti Kiai Dahlan itu ya, karena ciri umat Nabi Muhammad itu sholatnya berjamaah. Dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari ruhama'u bainahum tarohum ruka'an sujada. Ya, Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menjadi pengikutnya asyidda walal kufari, mereka tegas keras terhadap kufar, orang-orang kafir yang memusuhi, ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang sesama orang yang beriman, tarohum ruka'an sujadan, kamu lihat mereka bersama-sama di dalam mengerjakan rukuk-rukuk dan sujud-sujud mereka. Jadi malah tidak kalau sesama mukmin keras kepada kafir lunak, ya itu, ya itu. Jadi ini lihat dalam surat Al-Fat ayat 28 itu. Nah, maka warga Muhammadiyah yang menyatakan diri pengikut Muhammad, bukan Dahlaniyah, bukan pengikut Kiai Dahlan ya. Ya mari hidupkan itu. Ciri umat Nabi Muhammad yaitu sholat berjamaah di masjid.